Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wa ba'd. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang Jumat di Masjid Raya yang mudah-mudahan selalu mendapatkan limpahan rahmat kasih sayang Allah Azza wa Jalla dan perlindungannya. Khutbah Jumat pada hari yang mulia ini, di Jumat berkah ini, saya akan mengambil hikmah dari surah At-Taghabun ayat 14 dan 15 dengan tema tanggung jawab ayah di dalam Al-Quran atau di dalam Islam. Tentu maksudnya juga adalah sebagai seorang suami. Dan bagi para pemuda juga ayat ini penting bagi kalian wahai anak-anakku dan adik-adikku, agar kalian kelak menjadi generasi Islam atau generasi Qur'ani yang Rabbani. Sebelumnya, mari kita tingkatkan dulu sejenak lewat niat azam yang kuat tentang ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin dari sebuah cerita ini bisa menambah kualitas takwa kita. Satu hari ada seorang laki-laki yang belum lama menikah, selama ini hidup dengan penuh kekurangan, kemudian mendapatkan pekerjaan. Sudah mulai bisa membayar cicilan rumah, lalu dipromosikan jabatannya. Kebetulan posisinya, kalau bahasa kita barangkali posisi basah, artinya banyak mendapatkan komisi proyek-proyek. Personalia kemudian berkata kepada dia, kamu akan saya promosikan duduk di jabatan ini, asal kamu mau berjanji kepada saya bahwa setiap kamu mendapatkan komisi, kamu mau berbagi dengan saya. Fenomena ini saya kira umum, baik di pemerintahan atau swasta, baik di lembaga masyarakat, kadang di partai politik Islam juga terjadi. Walhasil, laki-laki yang baru saja eksis ini, baru saja mendapatkan pekerjaan ini, bingung karena bertentangan dengan hati nuraninya. Pulanglah dia bertemu dengan istrinya. Dengan sedih hati istri berkata, terserah kamu ambil keputusan apa saja wahai suamiku, tapi aku tidak mau kembali miskin lagi seperti dahulu. Aku tidak mau lagi susah seperti dahulu. Besok pagi si suami berangkat dan berkata, kalau jam 10 aku tidak telepon berarti tidak ada masalah, tapi kalau aku telepon jam 10 berarti ada sesuatu yang terjadi padaku di kantor. Betul? Di hadapan personalia, dia ditanya, bagaimana? Apakah kamu menerima tawaranku? Dengan ragu dia berkata, maaf Pak, saya tidak bisa menerima tawaran Bapak. Kamu tahu konsekuensinya. Kamu menolak berarti telah mempermalukan saya, bukan cuma kehilangan promosi jabatanmu, boleh jadi kamu akan kehilangan pekerjaanmu. Gemetar, ketakutan si pegawai yang takut kehilangan pekerjaan ini kemudian sekali lagi berkata, maaf Pak, saya tidak mau mengerjakan yang salah Pak. Maaf Pak, ini salah, tapi saya tidak berani Pak untuk melanggar semuanya. Coba pikirkan sekali lagi, apa kamu rela kembali ke masa lalu kamu? Biarlah Pak, saya kehilangan pekerjaan saya nggak bisa mengerjakan pekerjaan yang salah ini. Lepas rasanya lapang dadanya, tapi
juga tidak bisa mengingkari kesedihan dirinya, sehingga laki-laki ini kemudian menangis di hadapan pejabat personalia itu. Menangis dan tundukkan air matanya. Dia tidak tahu bahwa orang yang di depannya, yang satu menjaga pintu, yang satu lagi di belakangnya, saling berjabat tangan satu sama lain. Sukses, sukses. Si calon pegawai ini kemudian bingung dengan situasi. Lalu disampaikan oleh bagian promosi jabatan, sudah banyak yang kami uji seperti ini, tidak ada yang lulus, dan hari ini Anda lulus. Anda berhak untuk mendapatkan jabatan itu karena Anda berpegang pada kebenaran dan Anda takut mengerjakan yang salah. Sudah banyak yang kami uji dan tidak ada yang lulus karena mereka umumnya mau bekerja sama dengan kami. Ittaqullaha haqqa tuqatih. Berdoalah semoga ketika Allah cabut nyawa kita dan kita sudah total bersama Islam sepenuhnya. Allahumma amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwan lakum fahdharuhum wa in ta'fu wa tasfahu wa taghfiru fa innallaha ghafurur rahim. Innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu 'indahu ajrun 'azim. Artinya begini, secara ringkas saya langsung saja tafsirkan yang saya kutip dari tafsir Ibnu Katsir dan tafsir As-Sa'di. Hai orang-orang yang beriman, wahai para ayah, wahai para suami, wahai calon ayah, adik-adikku dan anak-anakku sekalian. Inna min azwajikum, sesungguhnya di antara istri-istrimu, wa auladikum, dan di antara anak-anakmu, aduwwal lakum, ada yang bakal menjadi musuh bagimu. Kehebatan seorang ibu ketika mengandung anaknya di dalam rahimnya dengan penuh kasih sayang, tanpa dia tahu apakah janin yang dikandungnya ini bakal menguntungkan dirinya atau sebaliknya akan menjerumuskan ibunya ke dalam neraka. Tapi dengan penuh kasih sayangnya, tabiat seorang perempuan, tabiat seorang ibu, dia terus menyayangi makhluk yang tidak dikenalnya di dalam rahimnya. Begitu juga ayah, begitu juga suami. Suami-suami ini sebetulnya jika dikatakan kepada seorang istri umumnya bodoh. Katakan kepada anak perempuanmu atau ingatkan kepada istrimu bahwa orang pertama yang harus dibiayai oleh seorang laki-laki sebelum dia membiayai siapapun, seharusnya dia bayar hutangnya kepada ibunya yang membesarkannya. Tapi orang yang baru dikenal dan dicintainya menggantikan cinta ibunya dan sepenuh hidupnya diserahkan kepada perempuan itu. Padahal si laki-laki yang baru saja dapat pekerjaan ini belum bisa membayar nafkah ayahnya, yang menjual sawahnya di kampung, yang menjual kerbaunya di kampung untuk pendidikan anaknya, yang tidak tahu anaknya dengan pendidikan itu bakal mengenal Tuhannya atau tidak, mencintai Tuhannya atau tidak. Hati-hati saudara-saudara. Di antara istrimu dan anak-anakmu itu ada yang bakal menjadi musuh bagimu. Tidak usah kaget dengan cerita Al-Quran ini. Itu terjadi pada Nuh dan Lut. Dua orang hamba Allah yang saleh, yang diuji dengan istri yang tidak saleh. Dua orang hamba yang saleh diuji dengan anak yang bakal mencelakakan kedua orang tuanya. Astaghfirullahaladzim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum, wa atubu ilaih. Saya mengambil tema ini untuk mengingatkan kita semua bahwa tawuran yang terjadi di kalangan mahasiswa, perzinahan di kalangan anak-anak SMU kita, bahkan
50% perceraian di Indonesia ini, atau maksud saya, laporan-laporan yang masuk ke KUA dari sekian banyak persoalan, di atas 50%-nya kalau di Jawa Barat, mungkin juga termasuk di kota-kota besar dan Makassar, adalah perceraian. Memang intensitas perceraian meningkat itu setelah keluarnya undang-undang KDRT. Sebab undang-undang yang dibuat manusia ini tentu bermaksud baik, tetapi ketika keluar dari frame wahyu, ketika manusia mengandalkan akal tanpa wahyu dalam membuat undang-undang, seperti orang yang melek matanya, kata Imam Ghazali dalam kitab Al-Iqtisad fil I'tiqad. Imam Ghazali menggambarkan dengan sangat cerdas perbedaan orang yang akalnya bersumber dengan wahyu dengan orang yang akalnya tidak bersumber dengan wahyu. Ketika sebuah hukum, ketika sebuah undang-undang, bahkan ketika sebuah fatwa tidak didasari oleh nilai-nilai wahyu, liberal jadinya. Bayangkan, kata Imam Ghazali, orang yang berakal sehat seperti mata yang tidak cacat, tetapi wahyu itu seperti cahaya matahari. Akal itu seperti mata, wahyu itu seperti cahaya matahari. Kalau sekarang di malam hari di Masjid Raya ini tidak ada bulan, lampu mati seMakassar, mata Anda melek, mata Anda melihat, tapi tidak ada cahaya. Pertanyaan saya, adakah warna-warni yang bisa Anda bedakan? Adakah jenis dan bentuk yang bisa Anda lihat? Tidak ada tanpa cahaya. Jadi Anda bisa melihat bukan karena Anda punya mata saja, tetapi adanya unsur partikel cahaya. Anda menjalani hidup kalau hanya mengandalkan akal, seperti orang yang melek di tengah gelap gulita, dia tidak bisa melihat apa-apa. Disinilah pentingnya wahyu dalam menjalani hidup. Kembali, memang puncak perceraian itu setelah terbitnya undang-undang KDRT, tapi tidak dibarengi oleh edukasi yang baik, bimbingan yang baik terhadap para suami. Dan celakanya, anak-anak muda kita menikah dasarnya biasanya dua. Satu, cinta. Dua, sudah bekerja atau tidak. Dia tidak tahu apa visi berumah tangga. Visi berumah tangga adalah qu anfusakum wa ahlikum nar. Fitrah manusia, zuyyina lin-nasi hubbus syahawat minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah ila akhiril ayat. Adalah suka kepada pasangan. Tidak perlu orang kursus bagaimana harus menikah. Tidak perlu orang khusus bagaimana cara berhubungan suami istri, itu sudah fitrah. Tetapi yang perlu dikenalkan kepada anak laki-laki kita adalah kenapa ada syariat menikah. Anakku, ketika kamu dalam kesendirian, kamu dalam keadaan tidak sempurna. Ketika kamu menikah, jaga dirimu dan keluargamu dari siksa api neraka. Saudara-saudara, ternyata tingkat perceraian yang paling besar, penyebab utamanya bukan talak, bukan cerai, tapi khulu'. Ini yang paling besar di masyarakat kita di Indonesia, khususnya di kota-kota besar. Apa itu khulu'? Perempuan berhak berlepas diri dari suaminya dengan membayar uang 10.000 ke KUA, dan KUA nanti panggil. Kalau suami kemudian terang-terang memang tidak mampu menjadi suami yang baik, secara syar'i perempuan boleh khulu', boleh berlepas dari suami yang seperti itu. Persoalan kita barangkali di kota Makassar dengan semua temperamentalnya, kurang romantisnya laki-laki terhadap istrinya, atau barangkali cara memandang perempuan. Ini juga harus disadari oleh para suami. Banyak istri-istri tersiksa di rumah tangga karena suami-suami yang egois, karena suami-suami yang tidak mengenal makhluk yang bernama perempuan itu. Tetapi yang ingin saya terangkan di dalam ayat ini, kenapa? Kenapa dikatakan istrimu dan anak-anakmu
ada yang bakal menjadi musuh bagimu. Padahal fitrah manusia mencintai pasangannya dan mencintai anaknya. Dalam tafsir disebutkan di sini bahwa ada dua persoalan. Pertama, orang-orang yang punya anak dan punya istri itu seringkali memutuskan silaturahim dengan keluarganya sebelumnya karena lebih mencintai istrinya dan anaknya. Akibat pengaruh istrinya dan pengaruh anaknya. Dan ini menyalahi hukum berumah tangga. Kita berumah tangga itu sejujurnya mempertemukan laki-laki yang baik dengan perempuan yang baik. Agar tergabung keluarga perempuan yang baik dengan keluarga laki-laki yang baik, sehingga terjadilah keluarga besar. Tapi kalau ada istri yang tidak dididik oleh suami yang memutuskan silaturahim dengan saudara kandungnya, berarti Anda telah gagal menjadi pemimpin di dalam rumah tangga. Kalau istrimu kau turuti untuk memutuskan hubungan silaturahmi, hubunganmu dengan ayah ibumu, dan hubunganmu dengan saudara-saudara kandungmu. Naudzubillah min dzalik. Begitu juga hartamu. Ini zaman materialistik. Kesalahan besar seorang ayah dalam mendidik anak-anaknya adalah ketika merasa cukup sudah memberikan gaji bulanan kepada anak-anaknya, kepada istrinya. Ini salah besar. Bagi Anda para suami, para ayah yang masih punya anak balita, bayi di bawah 5 tahun, tahukah Anda bahwa hadiah terbesarmu untuk anakmu bukan boneka itu, bukan mobil-mobilan itu. Hadiah terhebatmu untuk anak-anakmu adalah berapa banyak waktumu untuk mendampingi balitamu. Itu lebih berharga dari semuanya. Jadilah ayah pemberani. Jadilah ayah pemberani yang tidak egois, hanya mementingkan kepentingan pekerjaannya, memberikan waktunya kepada anaknya. Jadilah ayah pemberani yang berani berkorban, mengorbankan ambisi-ambisinya untuk memberikan kesempatan bagi anak-anaknya. Jadi suami pemberani yang berani melihat kelemahan dirinya untuk kemudian memberikan yang terbaik bagi istrinya. Yang kedua, alasan ayat ini kenapa istrimu, anakmu bisa menjadi musuh bagimu, karena keduanya bisa memutuskan kamu, hubungan kamu dengan Tuhanmu. Asbabun nuzul daripada ayat ini ceritanya ada orang-orang yang masuk Islam di Mekah. Kemudian mereka menikah, lalu punya anak. Orang-orang yang sudah berislam ini bersama Rasulullah SAW pada satu hari hendak menyambut seruan Rasulullah SAW dalam dakwah dan jihad. Tetapi apa kata istrinya? Dai, jangan kau pergi. Gimana nasibku nanti kalau aku menjadi janda? Katakan sama istrimu, jihad tidak mempercepat kematian. Tidak, jihad bukan berarti umurmu panjang. Tetapi itu mungkin terlalu tinggi untuk konteks Makassar, sebab kita sedang tidak pada darul harb sekarang. Itu contoh pada masa lalu. Tapi untuk konteks kita sekarang, bangun visi berumah tangga. Bukan sekedar untuk rumah tangga yang penuh mawaddah dan rahmah, tapi bangun istrimu, jadikan anakmu menjadi keluarga-keluarga dakwah yang tegakkan kalimat takwa seperti yang kau doakan setiap hari di dalam doa-doamu itu. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Jadikanlah kami menjadi pemimpin di rumah tangga, pemimpin anak yang bertakwa, istri yang bertakwa. Salah besar kalau mencari lembaga pendidikan dilihat dari gedungnya, fasilitasnya. Bukan. Saya mau kasih contoh. Pernah dengar kisah Maryam dan ayahnya Imran? Ini contoh teladan seorang ayah mencarikan pendidikan buat anaknya. Tapi menarik begini dulu, sebelum punya anak, atau visi kalau mempunyai anak. Imran bersama istrinya lama tidak mempunyai anak. Mungkin Allah beri kesempatan dia untuk berpikir, apa maksudmu kalau punya anak? Coba tancapkan dulu visi. Saudara-saudara terbiasa untuk berpikir. Maksudnya begini, kalau sudah ada makanan tak di depan mata, biasanya yang terpikir enak atau tidak.
Tambah lagi atau tidak? Jangan begitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Falyanzuril insanu ila ta'amih. Mikir dulu tentang siapa yang memberikan makananmu ini. Sampai kemudian kau dapatkan tauhid tentang Tuhanmu sebelum kau makan itu. Begitu juga bersuami istri. Begitu juga kalau ingin punya anak. Nadartu laka ma fi batni muharraran. Allah wahyukan kepada Imran agar Imran mendidik istrinya, agar kalau anaknya nanti terlahir, jadilah anak yang diserahkan kepada Tuhannya untuk agamanya. Diniatkan kalau punya anak akan menjadi penjaga rumah ibadah pada masa itu. Sampai akhirnya yang terlahir perempuan. Rabbi inni wada'tuha unsa. Tuhan, bagaimana ini? Yang harusnya menjadi penjaga rumah ibadah itu laki-laki, tapi anakku ini anak perempuan. Ya Allah pasti tahu. Allah pasti tahu, karena Allah mengatakan walaysa dzakaru kal unsa. Dia memang perempuan, tapi ini bukan perempuan biasa. Jadi kalau sejak awal anak-anak muda, wahai pemuda, kamu menikah dengan visi yang jelas, mencari calon yang jelas, modal kalian bukan dengan cinta dan kerja saja, bukan. Kalian butuh ilmu yang banyak dalam membangun rumah tangga ini, agar terbangun sebuah tatanan sosial ilahiyah. Banyak suami-suami yang sekarang takut punya anak, karena selalu hitungannya rezeki saja, materi saja, pekerjaan saja. Ini mungkin salah ilmu. Kamu ingin punya anak banyak, kamu ingin tidak takut juga punya anak, itu urusan kamu. Tetapi ada yang tidak bisa kamu stop, bahwa beranak pinak adalah sebuah tatanan sosial yang Allah kehendaki sampai kiamat terjadi, sampai dunia harus berhenti. Manusia harus, ada yang di sana pengen melahirkan ternyata mandul, ada yang tidak punya anak pada akhirnya kebobolan, dan itu semua bisa terjadi. Karena ini masih menjadi rahasia Allah Subhanahu wa taala. Yang paling penting adalah ikuti takdir dengan baik dan ikuti apa visi berumah tangga. Kemudian berebutlah orang-orang di sekitar rumah ibadah itu ingin menjadi pengasuh Maryam. Menarik sekali kisahnya, ringkasnya begini. Diadakan audisi. Boleh menjadi pengasuh anakku, putriku Maryam, tetapi setiap orang yang ingin menjadi pengasuh harus melemparkan penanya di atas sungai yang arusnya berjalan. Nanti kelihatan di situ siapa yang berhak menjadi pengasuh Maryam. Ternyata penanya Zakaria. Ketika semua pena terbawa arus, pena Zakaria justru melawan arus. Simbol pena ini, cari pendidikan begini. Bukan terkenal atau tidak terkenalnya, tapi siapa orang yang bakal mendidik anakmu. Seperti Imran, keluarga Imran mencari siapa yang pantas menjadi pendidik anaknya. Dan bukan sekedar sekolahan yang mahal atau murah yang kau carikan lembaga pendidikan buat anakmu. Kemana pena sekolahan itu mengukir karakter jiwa anakmu? Apakah dia terbawa arus duniawi, ataukah dia penanya berani melawan arus untuk berpegang kepada kebenaran? Pendidikan karakter ini yang hilang dalam lembaga pendidikan. Berapa banyak profesor yang korbankan bukan cuma dirinya, universitasnya, bahkan lembaga tinggi negaranya, karena hawa nafsu di dalam jiwanya. Ini peran penting para ayah untuk memberikan teladan yang baik. Saya dalam hal ini sedang mengoreksi diri saya sendiri. Dan ketika saya menggebu-gebu, sebetulnya saya adalah orang yang paling banyak bersalah, orang yang paling banyak keliru. Saya banyak tahu, tapi saya banyak tidak mengamalkannya. Tapi saya pikir tidak usah malu untuk mengatakan kelemahan dan kesalahan diri. Lebih baik kita bertobat dan mari kita berubah bersama-sama. Itu anak-anak yang narkoba, karena hilang ayahnya di situ, tidak ada vilo, tidak ada pendamping bagi anak-anak kita. Itu anak perempuanmu yang berzina, mungkin karena dia lelah melihat ayahnya berselingkuh. Ada banyak kasus. Semoga kita bisa menjadi teladan keluarga yang baik. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu, innahu huwal ghafurur rahim.
Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala nabiyyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumil wafa. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sidang jemaah rahimakumullah, tidak ada kata terlambat. Mari perbaiki hubungan kita dengan istri. Maafkan dia. Ampuni kesalahan-kesalahannya. Sayangi dia. Begitu juga anak-anakmu kalau bersalah. Apa bedanya penjajah dengan pendidik? Penjajah itu memaksakan kehendaknya agar semua terjadi seperti yang diinginkan. Para pendidik adalah orang-orang yang membimbing anak-anaknya untuk seperti yang dia cita-citakan, tentu di jalan kebaikan. Sedang jemaah rahimakumullah, mari perbaiki diri sebagai seorang suami, sebagai seorang ayah. Mungkin ada banyak kekeliruan selama ini yang kita jalani. Bertobatlah kepada Allah Ta'ala. Mari kita contoh Nabi kita Sallallahu Alaihi Wasallam. Mari kita lihat kisah-kisah di dalam Al-Quran. Jadilah ayah seperti Ibrahim yang mendidik anak seperti Ismail. Jadilah suami yang bertauhid, yang berhasil mendidik istri seperti Sarah dan Hajar yang juga menegakkan tauhid. Sedang jemaah rahimakumullah, banyak sekali contoh-contoh di dalam Al-Quran dan As-Sunnah yang mungkin selama ini kita luput mempelajarinya. Inna Allaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima wa 'ala sahabati ajma'in Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa 'ala tabi'in wa tabi'it tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin warhamna ma'hum bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'awat ya qadhiyal hajat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurukum washkuruhu 'ala ni'amihi yazidkum wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un.